Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berhimpun dalam majelis yang mulia ini. Ini hari Ahad terakhir di tahun 2025 ya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentunya umur itu diisi hanya untuk kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan silaturahim yang kita selenggarakan pada pagi hari ini akan menggenapi pahala sholat subuh berjamaah kita. Dan mudah-mudahan pahala itu pun nanti akan menggenapi hisab kita di hari kiamat. Sebagaimana salawat dan salam yang senantiasa kita panjatkan kehadiran Rasulullah SAW. Juga mudah-mudahan Allah balas dengan ditetapkannya kita semua menjadi ahli syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Kang Salihun yang sudah mengawali obrolan kita pada pagi hari ini. Hatur nuhun Kang Salihun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran ayat ke-140 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluhu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin." Jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan hari-hari kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dari orang-orang yang kafir, dan agar sebagian dari kalian digugurkannya sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini diturunkan di tengah-tengah rasa frustasinya para sahabat akibat banyaknya korban yang jatuh di perang Uhud. Baik itu karena gugur meninggal sebagai syahid maupun karena luka-luka. Kalau boleh dikatakan ini sebuah kekalahan, ini sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya. Padahal yang namanya Uhud itu kan tidak jauh dari Madinah. Tentara Rasulullah SAW itu lebih banyak daripada ketika di perang Badar. Perang Badar itu terjadinya jauh dari Madinah dengan tentara yang lebih sedikit, tapi bisa dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Ayat ini pun sebenarnya tujuannya untuk membangun keseimbangan jiwa dan kesadaran bahwa hidup itu bagaikan roda yang terus berputar. Tiada henti sampai kita mati. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Ada kalanya kita menang, ada kalanya kita kalah. Ayat ini ditegaskan juga, atau ayat ini menegaskan juga bahwa berjihad di jalan Allah juga bukan perkara otomatis. Pasti akan dimudahkan. Tidak. Tapi kalau misalnya kita jujur bahwa tujuannya jihad lillahi ta'ala, maka gugur di medan perang pun itu bukan sesuatu yang harus ditakuti atau disesalkan. Habis harta benda pun kalau itu lillahi ta'ala, gak masalah. Yang penting ujungnya adalah hidayah dan pelajaran. Yang penting itu ujungnya sebenarnya. Makanya Rasulullah SAW itu tidak pernah berhenti berdoa dan mengajarkan kita berdoa terkait ini. Wa kana min du'aihi alaihi salatu wassalam
wa as'aluka ma qadaita li min amrin an taj'ala aqibatahu rusyda. Aku memohon kepadamu ya Allah bahwa di balik apapun yang engkau takdirkan untukku, ujungnya adalah hidayah dan pelajaran. Jadi jangan lihat apa yang terjadi, tapi lihat hikmah apa sih yang kita bisa ambil dari peristiwa itu di ujungnya. Tapi untuk menangkap pesan bahwa setiap perkara itu walaupun pahit ujungnya adalah pelajaran, itu semuanya harus dihadapi dengan hati dan pikiran yang jernih. Untuk jernih itu hati dan pikiran harus sering dikalibrasi. Kalau mobil itu di-tune up, dikalibrasi. Sebenarnya sholat kita itu adalah cara kita mengkalibrasi hati dan pikiran. Maka di penghujung tahun itu, mari kita jadikan ini evaluasi untuk mengkalibrasi kembali hati dan pikiran kita. Untuk selalu berada dalam spektrum sebagai seorang hamba. Itu yang penting. Dikalibrasinya itu settingannya apa? Settingannya sebagai seorang hamba. Kalau kita datang ke bengkel bawa mobil, pengen dikalibrasi semua instrumen-instrumennya, agar seperti apa Pak? Di-tune up karburatornya, atau sekarang nggak ada karburator ya, injeksinya, diperbaiki semua instrumen-instrumen indikatornya, supaya apa? Settingannya seperti settingan pabrik. Maka ketika kita mengkalibrasi hati dan pikiran kita, settingan kita itu harus settingan seorang hamba. Seorang hamba itu nol, kembali ke titik nol. Sehingga ketika kita mendapatkan 0,1, 0,5 aja udah keren banget gitu loh. Persoalannya kita ini kan hidup sudah berada di angka 4 dan di angka 5. Sudah punya angka, sudah punya nilai. Sehingga ketika Allah turunkan sedikit saja kita langsung terguncang. Kita sudah kehilangan kehambaan kita. Tapi seorang hamba yang sejatinya nol, menghadapi apapun itu enak. Itu yang harus dikalibrasi itu. Dulu ketika kita memulai hidup, emang apa sih yang kita punya? Gak ada apa-apa. Tapi yang membuat kita itu merasa sesuatu kan halusinasi kita sendiri. Maka reorientasikan terus mindset bahwa hidup itu tidak selalu harus lebih mudah dari kemarin. Hidup itu harus selalu lebih mudah dari para pendahulu kita. Tidak harus begitu. Karena hidup itu tidak mencari mudah. Hidup itu mencari baik. Dan kebanyakan yang baik itu tersimpannya bukan di dalam hal yang mudah. Maka ada ungkapan dari salafus saleh di mana dikatakan hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin nar bisyahawat. Jalan sorga itu tertutupi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Sementara jalan neraka itu diterangi oleh hal-hal yang menyenangkan. Kaidahnya kan seperti itu. Setiap masa, setiap tempat, setiap dekade itu memiliki dinamika yang unik. Saya tidak mau mengatakan kesulitan. Saya tidak mau mengatakan musibah. Saya tidak mau mengatakan masalah. Setiap waktu, setiap periode, setiap tempat, setiap keadaan itu memiliki dinamika yang unik. Makanya masing-masing harus dihadapi dengan keunikan-keunikan di masanya sesuai dengan keadaan. Jadi kita ini jangan terlalu saklek dengan settingan kita di kemarin. Kok kenapa sih harus keadaannya seperti ini? Kan dulu beda lagi keadaannya. Jadi kita ini harus menjadi orang yang bijak untuk merubah settingan dalam menghadapi keadaan. Ya, settingan yang disesuaikan dengan keadaan. Jika saat ini kita jatuh, tidak berarti selamanya kita ada di bawah. Dan sukses saat ini pun tidak menjamin bahwa kita selamanya akan di atas.
Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga sikap optimis untuk menyeimbangkan saat kita jatuh. Dan bagaimana agar kita bersikap waspada untuk menyeimbangkan ketika kita berada di atas. Itu yang penting, Pak. Kita di atas, ada di bawah. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Tapi bagaimana caranya kita bersikap yang benar ketika di atas dan ketika di bawah. Ketika di atas, jangan jumawa, tapi harus waspada. Ketika di bawah, jangan frustasi. Karena jalan keluar itu banyak. Insya Allah kalau seperti ini kita sikapi terus-menerus, maka hidup kita ini akan relatif nyaman lah, gitu ya. Baik, kembali kepada perumpamaan tadi, indikator yang ada di kendaraan itu yang sering saya bawa sebagai sebuah sampling kan, itu yang paling gampang. Kendaraan itu kan harus dikalibrasi terus. Coba kalau kendaraan nggak dikalibrasi, lupa nggak di-tune up, lupa nggak diperiksa, lupa nggak apa-apa. Ketika kita di tengah perjalanan kan ada was-was terus kan. Tapi beda ketika kita mau liburan jauh keluar kota, kita bawa dulu ke bengkel, kita beresin semua. Maka kesulitan apapun yang akan kita hadapi di perjalanan, at least jiwa kita, hati kita itu nyaman. Kita punya energi untuk fokus kepada yang lain. Salah satu faktor yang membuat kendaraan cepat rusak itu karena indikatornya rusak semua. Overheating kita nggak tahu, karena indikator temperaturnya rusak, indikator olinya rusak, nggak tahu kalau oli udah kering, tiba-tiba meleduk aja di jalan mesin panas. Nah ini, dalam jiwa kita pun harus seperti itu. Sebenarnya apa sih yang harus dikalibrasi? Nah itu baru kembali kepada persoalan. Pertama adalah sudut pandang kita, itu yang harus dikalibrasi. Setelah kita melihat berbagai macam referensi, setelah kita melihat berbagai macam hal di media sosial, kita ini kan banyak dipengaruhi oleh perkara-perkara yang sebenarnya bukan itu yang kita butuhkan. Terlalu banyak referensi yang kemudian kita miliki yang sebenarnya bukan target kita. Maka itu harus dikalibrasi kembali. Tujuan itu apa sih? Dan apa yang harus dibenerin duluan ketika kita menghadapi masalah. Makanya saya ingin menjabarkan doa yang sering disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antara doanya yang sering juga mungkin dibacakan oleh para imam, oleh para guru, oleh para ustadz. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, di mana agama ini menjadi sandaran kami. Jadi yang pertama kali minta diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali adalah cara beragama kita. Udah bener apa enggak? Kok kenapa kita minta tolong sama Allah? Karena kita manusia punya banyak keterbatasan. Kita minta diingatkan, ya Allah, aku selama ini merasa hebat dalam beragama. Tapi kok kenyataannya seperti ini. Apa yang kurang? Nah itu kan. Ya Allah, perbaikilah keberagamaan kami. Gitu ya. Yang kedua, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Baru, ya Allah, tolong perbaikilah kehidupan dunia kami. Karena di dalam dunia ini kami hidup. Yang diminta itu bukan dunia dulu, Pak. Yang diminta itu agamanya dulu, tolong lempengin, ya Allah, mungkin cara beragama saya salah. Sehingga cara melihat dunia juga salah. Baru, wa aslih lana akhiratana lati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah sudut pandang kami kepada akhirat. Karena walau bagaimanapun juga akhirat adalah tempat aku kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalaupun Engkau mengizinkan aku ini hidup, maka jadikanlah hidup ini hanya untuk menambah kebaikan, bukan menambah harta, bukan menambah pangkat, tapi menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, kami ini takut dengan kematian. Tapi kematian ini kan sesuatu yang pasti datang. Maka jadikanlah kematian ini merupakan
terminasi cara engkau menghentikan keburukan-keburukan kami. Hidup banyak dosa, ngapain? Mendingan mati aja. Sehingga kita memiliki sudut pandang yang bijak kepada kematian. Kematian tidak kita anggap horor. Dan kehidupan kita tidak anggap segalanya. Jadi kalau kita lihat urutannya begitu. Agama adalah segalanya. Tapi ingat, agama ini bukan sekedar ritual. Agama ini jangan dibatasi cuman memperbanyak sholat sunnah saja, memperbanyak wirid saja, memperbanyak qiraatul Quran saja. Bukan sebatas itu. Itu penting, tapi bukan itu satu-satunya. Kan diterangkan di situ bahwa keberagaman itu harus merubah sudut pandangku kepada akhirat, sudut pandangku kepada dunia. Hidup ini hanya untuk berbuat kebaikan kepada sesama, itu aja. Selesai. Ngapain kita banyak sholat sunnah, ngapain kita banyak wirid, ngapain kita banyak qiraatul Quran, tapi hanya untuk diri sendiri, sementara kita tidak bermanfaat untuk orang. Ngapain? Bukan seperti itu beragama. Maka luruskan. Jadi yang pertama kita mereorientasikan, mengkalibrasi sudut pandang kita kepada persoalan kita itu apa sih sebenarnya? Agama, persoalannya di situ. Dunia, apa yang diminta dari dunia? Ya kemaslahatan untuk orang banyak, bukan diri sendiri. Akhirat itu tujuan akhir. Nah itu. Yang kemudian doanya dilanjutkan. Allahumma ij'al khairu a'malina akhiraha. Wa khairu a'malina khawatimaha. Wa khairu ayyamina yawma liqa'ika. Ini memperbaharui time frame, periode. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku itu di ujung. Jadikanlah sebaik-baik umurku itu di ujung. Dan jadikanlah sebaik-baik amalku itu juga di ujung, di penutup. Dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku menghadapimu, yaitu hari kematian. Makanya kenapa kita kalau ada orang yang meninggal sering berdoanya mudah-mudahan apa? Husnul khotimah. Ngapain kita menapaki perjalanan hidup dengan gemerlap yang luar biasa, tapi ujungnya gelap gulita? Ngapain? Yang penting ujungnya. Ini berarti mengkalibrasi tentang time frame kita. Periode perjalanan kita harus seperti apa. Jadi yang namanya hasil itu ada di ujung. Jangan mengkhianati waktu. Waktu sudah memiliki peruntungan sendiri. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Percaya saja. Waktu tidak akan berkhianat kepada kita. Kalau kita tidak berkhianat kepada waktu. Apresiasi kerja pun adanya di ujung. Kita mengapresiasi karyawan juga di ujung. Maka jangan mudah kita ini kemudian menganggap down. Jangan merasa down, terpuruk. Kita belum sampai di ujung. Kalau di tengah proses kita ini turun sejenak, down, tidak masalah. Kita belum sampai di ujung kok. Kita masih dalam proses. Dan ternyata hari yang terbaik itu adalah hari di kematian kita. Itu yang harus kita bikin terbaik itu di situ. Yaitu apa? Ketika kita mampu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat, ketika kita ingin mati kita di ujungnya dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu bukan dengan latihan tiap hari kita bertahlil terus. Enggak. Tapi bagaimana benar-benar kita ini menyandarkan hidup hanya kepada Allah. Jadi bagaimana caranya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW itu meraksuk dalam diri kita dan kita lampahi setiap saat. Gitu loh Pak. Jadi jangan sampai gimana caranya supaya waktu kita mati kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya udah kita latihnya setiap hari. Bukan itu. Karena ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bukan datang dari hafalan ketika kita mati nanti. Datangnya dari alam bawah sadar. Datangnya dari alam bawah sadar.
Maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu harus kita laku lampahi dalam tindakan. Bukan dihafal, bukan dirituskan, bukan diritualkan, tapi diaplikasikan dalam tindakan nyata. Bahwa kita ini bertuhan Allah, tidak menyandarkan kepada yang lain. Ngapain kita mengucapkan la ilaha illallah sehari 1000 kali, tapi dalam menyandarkan hidup kita ini kepada orang lain, kepada benda, kepada sekelompok orang. Belum tentu dengan keadaan seperti itu kita akan mati mengucapkan la ilaha illallah, walaupun itu kita ucapkan 1000 kali setiap hari. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW itu harus teraplikasi dalam tindakan, bukan dalam ritus hafalan. Harus dimasukkan ke alam bawah sadar. Karena menjelang kita mati, yang akan keluar dari mulut kita itu adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Alam sadar kita udah nggak berfungsi, Pak. Alam sadar kita nggak berfungsi. Yang berfungsi adalah alam bawah sadar. Makanya sering-seringlah menyapa alam bawah sadar kita. Diisi dengan apa sebenarnya? Karena itu yang nanti akan keluar ketika kita menjelang kematian kita. Banyak orang yang menganggap salah mengartikan hari terbaik dia, yaitu ketika dia menjabat, ketika dia berada di puncak kekuasaan, ketika berada di puncak kejayaan bisnisnya. Kemudian setelah pensiun, setelah punya apa-apa, dia tinggal ngelamun aja membanggakan masa lalunya. Ini post-war syndrome. Ya, oh dulu saya pernah loh di situ, ngelamun. Ingat loh, hari terbaik kita itu milestone kita, bukan ketika kita berada di puncak sukses bisnis kita, bukan ketika kita berada di puncak gaji kita terbesar dengan jabatan kita, bukan. Milestone duniawinya iya, tapi ingat, hidup itu kan bukan hanya urusan dunia, hidup itu urusan dunia dan akhirat. Maka milestone terbaik kita adalah ketika kita berpindah dari dunia ke akhirat. Maka milestone terbaik itu adalah ketika kita mati. Itu yang harus dijaga. Gak apa-apa kita ini hidup naik turun, gojela-gajring. Gak masalah. Tapi gimana caranya akhir hayat kita itu husnul khotimah. Maka dilanjutkan. Apa yang direorientasikan? Apa yang harus dikalibrasi? Yaitu sudut pandang kepada apa yang dimaksud dengan kekayaan. Kekayaan itu sangat related kepada rasa tidak butuh. Ini yang pernah saya sampaikan dulu ya. Dalam bab qanaah saya pernah menyampaikan ini. Apa sih kekayaan? Kekayaan itu bukan berapa banyak yang kita miliki. Orang dikatakan kaya bukan berapa banyak yang dia miliki, tapi berapa yang dilepaskan. Itu baru sugih. Sugih itu bukan berapa yang dia miliki, tapi berapa yang dilepaskan. Bukan diberikan loh. Mohon maaf, saya lebih suka menggunakan kalimat dilepaskan. Karena kalau kalimatnya memberi, kadang-kadang kita berpikir untuk mendapatkan pamrih. Dan ketika kita dihantui oleh pamrih, itu kadang-kadang menyakitkan. Ketika pamrih itu tidak didapat. Paham ya Pak? Biasakanlah kalau kita bersedekah itu jangan menggunakan istilah memberi. Melepas. Sudah nggak usah dipikirin. Kalau kita masih menggunakan istilah memberi, yang nempel di otak kita itu returnnya apa? Balasannya apa? Dan ketika balasan nggak didapat, yang ada itu nyesek. Terus nggak? Jadi wong sugih itu bukan berapa yang dia miliki. Berapa yang berhasil dia capai. Wong sugih itu adalah berapa yang dia bisa lepaskan dalam keadaan apapun. Dan yang namanya kekayaan itu adalah dalam ketidakbutuhan. Semakin kita tidak butuh kepada dunia, semakin kaya kita. Itu sebenarnya, sesederhana itu. Jadi pemahaman kita pada kekayaan pun harus dikalibrasi. Harus direorientasikan lagi. Makanya doa berikutnya apa? Allahumma ja'alna aghna khalqika bika. Ya Allah, jadikanlah aku ini hanya orang yang paling membutuhkan itu kepadamu. Wa afqara ibadika ilaika. Jadikanlah aku ini hanya orang fakir di hadapanmu.
Aku kere, di hadapanmu aku harus kere. Fakir, di hadapanmu aku harus fakir. Wahab lana ghinan la yutzina. Kalaupun toh engkau menganugerahkan kami kekayaan, anugerahkanlah kami kekayaan yang tidak membuat kami lupa daratan, lupa diri. Wasihatan la tulhina. Kalaupun toh engkau memberikan kami kesehatan, berikanlah kesehatan yang membuat kami tidak lalai. Ngapain sugih tapi kemudian jumawa, sombong, lupa diri. Ngapain sehat tapi kalau kemudian membuat kita lalai, lupa dengan ibadah dan lain sebagainya. Wa aghnina Allahumma amman aghnaitahu anna. Dan jadikanlah aku ini orang yang tidak butuh kepada orang yang memang kau jadikan tidak butuh kepadaku. Paham gak di sini? Yang membuat doa kita khusyuk itu karena kita benar-benar merasa butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa kaya ketika kita berdoa, Pak. Itulah kenapa wong sugih, wong akeh duit kadang-kadang males berdoa. Karena merasa nggak butuh. Ngapain berdoa? Ngapain minta sama Allah? Semua ada kok, gampang kok. Justru kita khusyuk berdoa ketika nggak punya. Tapi bisa nggak kita ini berdoa tetap khusyuk kepada Allah dalam keadaan kita sugih? Itu yang paling sulit, Pak. Yaitu apa? Melepaskan al-malakah yang ada di tangan kita. Melepaskan kepemilikan dan kemelekatan harta yang sudah kita miliki. Itu yang paling penting, Pak. Ya Allah Ustaz, gimana caranya ya supaya saya ketika berdoa meminta kepada Allah itu tetap khusyuk walaupun saya sudah sugih melintir. Nah itu dia, lepaskan kemelekatan harta yang sudah kamu dapatkan yang ada di tanganmu. Itu bukan milikmu. Kamu tuh sejatinya di hadapan Allah tuh fakir. Kamu tuh sejatinya di hadapan Allah itu miskin. Disitulah kunci dikabulkannya kita doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat kekayaan itu adalah ketidakbutuhan. Jadi kalau kita mau dianggap sugih sama orang, Pak, jangan menunjukkan kebutuhan kita di hadapan orang. Itu. Sebanyak apapun kita punya harta, punya kekayaan, tapi kalau masih menunjukkan ketergantungan sama orang, nggak pernah kita dianggap sugih, Pak. Makanya dalam doa bait terakhirnya apa? Wa aghnina Allahumma amman aghnaitahu anna. Ya Allah, jadikan aku tidak bergantung kepada orang yang memang orang itu pun tidak bergantung kepadaku. Kita kadang-kadang bergantung sama orang, padahal orangnya juga gak peduli sama kita kok. Ketika orang itu melengos, yang ada sakit hati. Jadi ternyata yang kita mintakan kepada Allah itu apa? Ya Allah, jangan kau bikin aku bergantung sama orang. Padahal orang itu juga tidak bergantung sama aku. Karena itu yang membuat aku nanti kecewa, sakit hati. Gitu. Nah yang kemudian harus kita pahami, kita juga harus mengkalibrasi apa itu prestasi. Ya. Seperti tadi yang saya katakan, prestasi duniawi berupa kekayaan, kita harus kalibrasi balik. Bahwa yang namanya sugih itu tidak diukur dengan berapa yang kita dapatkan dan berapa yang kita miliki dan berapa yang kita simpan. Wong sugih itu diukur dari berapa yang dia lepaskan dan lupakan setelah itu. Gak usah hitung-hitung, gak usah mikir-mikir, gak usah ungkit-ungkit. Karena sedekah kita itu akan hilang pahalanya ketika kita mungkit. Sehebat apapun seorang mubalik, sehebat apapun seorang ustadz, yang akan diukur sukses dia itu bukan apa yang sudah dia sampaikan. Tapi di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak. Itu kok sebenarnya. Ya. Sehebat apapun seorang presiden ketika berpidato, sehebat apapun seorang guru ketika mengajar, bukan itu sukses story-nya. Makanya kemudian ditutup dengan doa, waj'al akhira kalamina minad dunya syahadatan an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, jadikanlah akhir kalamku ketika aku meninggalkan dunia, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi tiada Rasul selain Muhammad Rasulullah.
Kemudian apa? Allahumma tsabbitna bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu teguh dengan kalimat tadi, baik di dunia maupun di akhirat. Maka meneguhkan kalimat tauhid itu bukan hanya dalam ucapan, tetapi dalam tindakan. Inilah diantara apa yang harus kita kalibrasikan, yang harus kita reorientasikan. Nah, insya Allah kalau jiwa dan pikiran kita orientasinya sudah ke situ, menjalani hidup tuh ya secara teori akan rileks aja gitu loh, akan ringan aja. Nah, kemudian kita juga jangan terlalu menganggap bahwa menjadi orang baik itu sulit. Kalau kita ingin mencari label menjadi orang baik itu, jangan terlalu mempersulit diri. Nih, ada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudh anni hadhihi al-kalimat fa ya'malu bihinna aw yu'allim man ya'malu bihinna. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, termasuk kepada Abu Hurairah, siapa di antara kalian yang mau mengambil kalimat-kalimat dari aku untuk diamalkan atau untuk diajarkan kepada orang lain agar dia mengamalkannya? Faqala Abu Hurairah, ana ya Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah berdiri dan mengatakan, aku yang akan mengambil kalimat itu ya Rasulullah. Fa akhadha bi yadi fa'adda khamsan faqala. Kemudian Rasulullah mengambil tangannya Abu Hurairah, mengambil jarinya 5. Ya, emang jari cuma 5. Tapi maksudnya nasihat yang akan diberikan oleh Rasulullah ini 5. Pertama, sambil menghitung jarinya, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhi apa yang dilarang, maka engkau akan direken orang yang paling menghamba kepada Allah. Jadi ternyata menghamba itu ukurannya bukan seberapa banyak amalan yang kita lakukan, tapi seberapa kuat larangan Allah bisa dihindari. Itu baru menghamba. Ya kalau boleh saya contohkan berkali-kali berulang-ulang. Semua koruptor yang muslim, saya yakin mereka itu sholat 5 waktunya juga nggak putus. Koruptor yang paling besar itu kan di Kemenag. Mereka itu santri semua, lulusan UIN semua, ngerti agama, sholatnya nggak pernah tinggal, sunnahnya saya yakin nggak pernah tinggal, mungkin puasa Senin Kemisnya juga nggak pernah tinggal, tapi urusan korupsi beda lagi. Nah itu, jadi bukan jaminan. Coba Bapak kesuka miskin, para koruptor itu sholat semua Pak. Kebocoran di Kemenag itu hampir 70%. Itu orang sholat semua Pak, santri semua, lulusan UIN semua Pak, jurusan agama, jurusan tafsir, jurusan hadis, jurusan dakwah. Mohon maaf ya, para karyawan Kemenag, ya nggak apa-apa, ya. Ada yang begitu, yang kebetulan dengar omongan ini walaupun lewat speaker, enggak, mereka bukan bagian dari itu. Tapi saya yakin mereka menyaksikan kok di lingkungannya. Ya. Yang kedua, wa ardi bima qasamallahu takun aghnan nas. Ridhoi apa yang Allah tetapkan menjadi bagian daripada milikmu, maka engkau akan dicatat sebagai orang yang paling kaya. Jadi kalau mau dikatakan orang paling sugih itu seperti tadi yang saya katakan, bukan dengan apa yang dimiliki. Ridhoi, orang kalau sudah meridhoi apapun yang diberikan Allah, maka akan mudah juga untuk melepasnya. Karena tidak ada yang namanya malakah. Malakah itu bahasa Arab, artinya kepemilikan. Yang kemudian di Indonesia akan menjadi kemelekatan, melekat. Betul nggak?
Melekat itu kan bahasa Indonesia, itu dari kalimat malakah. Malakah itu kepemilikan. Yang menyiksa kita ketika kita sugih itu ya kemelekatan, takut harta itu lepas. Padahal di bawah mati juga enggak. Ketika kita tinggalkan mati, itu juga jadi fitnah. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Kalau ingin dikatakan sebagai seorang mukmin yang baik, berbuat baiklah kepada tetangga. Gak usah muluk-muluk. Menjadi seorang mukmin itu harus gimana? Lu baikin tetangga lu kanan kiri depan belakang, lu akan jadi seorang mukmin. Sesederhana itu kok. Gak usah ribet. Pengen sugih, syukuri, terima, ridhoi apa yang Allah berikan. Sugih jenengan di hadapan orang. Pengen dikatakan orang yang paling taat kepada Allah, gak usah deketin hal yang diharamkan. Ngapain jungkal-jungkal tahajud kalau semua apa yang Allah larang kamu lakukan juga. Sederhana kan? Sederhana sekali. Yang keempat, wahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Jika engkau ingin dikatakan sebagai seorang muslim yang baik, cintailah semua orang sebagaimana engkau mencintai diri sendiri. Sugih tapi selfish. Jadi orang alim tapi pengennya dipuja-puji terus. Kalau ingin menjadi seorang mukmin, baikin tetangga kanan kiri. Nah ini kan zaman kiwari aneh, Pak. Saya mau lebih suka tinggal di tengah kota di apartemen, nggak perlu kenal tetangga kanan kiri. Udah wassalam. Emangnya mau mati mandi sendiri, mau mati jalan sendiri ke kuburan, mau mati pakai kain kafan sendiri. Kayaknya gue mau mati, mandi dulu pakai kain kafan dulu atau kalau perlu jalan dulu, nyemplung dulu di kuburan. Kagak kan? Kita juga mati masih butuhin orang. Yang mandiin kita siapa? Yang kafanin kita siapa? Yang gotong kita ke kuburan siapa? Emang orang kampung kita di sono di Jawa, di Bandung, di Ciamis, kagak kan? Tetangga dekat rumah. Gimana kita ini kalau mati mau diurusin sama tetangga kalau kita nggak ngebaikin tetangga? Sesederhana itu. Jadi kalau mau jadi orang mukmin yang benar-benar mukmin, baikin tetangga. Kalau menjadi seorang muslim yang baik, cintailah semua orang tanpa kecuali sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Dan yang kelima, wala tukthir ad-dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Jangan memperbanyak ketawa ketiwi. Karena kebanyakan ketawa itu akan mematikan hati. Maksudnya bukan berarti kita ini gak boleh nonton komedi, bukan itu maksudnya. Jangan sampai yang kita cari di dunia itu hanya yang menyenangkan kita. Ngerti nggak? Udah capek-capek banyak duit, ngumpulin duit, punya hak dong untuk bersenang-senang. Jadi yang dimaksud dengan ketawa-ketawa itu adalah bersenang-senang. Jadi jangan sampai tujuan kita mencari kekayaan itu ujungnya cuman nyari senang. Karena kalau orientasi kita nyari dunia hanya untuk senang-senang, mohon maaf Pak, hati kita itu akan mati dengan sendirinya. Apa yang dimaksud dengan mati? Kalau orientasinya sudah cuma kesenangan dunia, halal haram udah nggak kita perhitungkan lagi. Orang kalau halal haram sudah tidak diperhitungkan lagi, berarti sensornya sudah mati. Itu yang dimaksud. Termasuk, kalaupun toh maknanya secara harfiah, ketawa-ketawa. Yang membuat kita ketawa itu apa sih Pak? Kalau kita nonton lawak, yang membuat kita ketawa itu apa? Apa? Lucu. Ya, yang membuat lucu. Kok kenapa lucu itu apa? Kelucuan itu biasanya dari mana? Ya mohon maaf nih kalau boleh saya sederhanakan. Sesuatu yang lucu itu terkait dengan aib orang biasanya. Biasanya ketika kita mendengarkan aib tentang orang, kita biasanya suka ngetawain. Si ini, ya masa ya, ketawa-ketawa. Kita ini paling senang menertawakan aib orang. Coba kalau kita lihat lawakan itu kan sebenarnya menduplikasi, mereplika aib kan, betul nggak? Mereplika kekurangan orang. Kalau yang ngelawak misalnya orangnya tuh orang sempurna semua, lucu nggak? Enggak.
Justru lawakan itu akan lucu kalau ada orang yang bodoh, ada orang yang pandir, betul nggak? Ada orang yang naif, ada orang yang dikerjain, itu yang bikin kita ketawa. Maka kalau kita sudah ketagihan seperti itu, kita akan mudah sekali mengungkit aib orang lain untuk ditertawakan bersama-sama. Kalau orang sudah melihat aib orang, dia akan lupa dengan aib sendiri. Boleh nggak kita tertawa berdasarkan aib? Karena aib jelek. Boleh nggak? Hah? Boleh kan? Kalau itu aib diri sendiri. Kan itu bagian daripada muhasabah. Sering nggak kita bilang, ya Allah kemarin gua gini-gini, ternyata emang guanya yang goblok loh. Ya Allah gua kemarin bego banget. Anjrit gua kemarin bego banget. Itu nggak apa-apa menertawakan diri sendiri untuk kita perbaiki. Tapi kalau sampai menertawakan orang lain karena kenaifan dia, karena kebodohan dia, jangan. Tapi kalau menertawakan diri sendiri nggak apa-apa. Itu bagian daripada muhasabah. Bapak, Ibu sering nggak begitu? Ya Allah kemarin saya salah pakai ini. Ya Allah saya jadi ketawa kalau ingat. Sering nggak kita bilang, saya jadi ketawa kalau ingat. Yang ditertawakan itu kan bukan aib orang, tapi aib diri sendiri. Maka ketika kita melakukan muhasabah tentang kekonyolan dan kenaifan dan kepandiran diri, itu boleh sambil ketawa-ketawa. Ya Allah, aku kemarin ya Allah. Bulan kemarin aku bodoh amat ya. Kita berdoa sambil ketawa-ketawa. Tapi yang kita ketawain adalah kebodohan diri sendiri. Kenapa ya sebego itu? Jadi pengen ketawa kalau ingat. Kita kan sering mengatakan itu. Oke, sedikit kita ulas ya. Jadi menjadi baik atau lebih baik tidak diukur dengan ibadah zahir dan tidak diukur dengan pengetahuan agama secara zahir yang banyak. Apakah kita mengikuti pengajian ini kemudian jaminan pasti akan menjadi baik? Belum tentu. Jadi kebaikan seseorang dalam urusan agama tidak diukur dari ibadah-ibadah zahir yang dia lakukan atau seberapa sering dia ikut pengajian atau ngisi pengajian sekalipun. Tapi kebaikan itu diukur dari seberapa banyak tindakan nyata dan kontribusi yang baik kepada sesama. Jadi orientasi kita dalam beragama ini adalah orientasi nilai. Khairukum anfa'ukum linnas. Pamungkasnya itu yang Rasulullah SAW sabdakan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Itu kan kembali kepada doa yang tadi disampaikan. Ya Allah jadikanlah hidupku ini hanya untuk menambah kebaikan bagi orang. Siapa tahu Allah tuh mendoakan kita dalam urusan rezeki karena kita ini banyak membawa gerbong di belakang kita. Kalau kita membawa cuman gerbong sendiri doang, ya Allah, tolong berikan aku ini, anakku ini, istriku ini. Cuman aku, istriku, anakku, aku, istriku, anakku, aku, suamiku, anakku. Cuman mutlak itu doang. Sementara syarat-syarat kita untuk dikabulkannya doa kurang. Yang nggak dikabulkan. Dikabulkannya sedikit. Coba bawa sebanyak mungkin gerbong. Tapi jangan mengkhianati. Ya Allah tolong berikan aku rezeki. Karena kalau kau berikan aku rezeki yang banyak, nanti aku akan berikan apa. Kayak sebutin aja kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan kepada orang lain. Siapa tahu dikabulkannya doa kita untuk perkara dunia bukan karena kitanya, bukan karena istri kitanya, bukan karena suami kitanya, bukan karena anak kitanya, karena kita membawa sebanyak mungkin kepentingan orang. Tapi ingat, ketika benar-benar Allah ijabah, jangan berkhianat, kemudian bohong. Oh, alhamdulillah duitnya banyak nih sekarang Allah kabulkan. Tapi tiba-tiba, oh iya ya, kemarin waktu saya berdoa, saya kan janjinya sama Allah gini-gini. Tapi kayaknya itu entah aja deh. Itu buat rezeki yang berikutnya aja. Sekarang mah kan saya lagi butuh. Udah, selesai Pak. Selesai. Nanti kalau kita minta lagi, belum tentu Allah kabulkan. Dulu gua kasih kata Allah, lu berkhianat, lu bohong. Sekarang lu minta lagi. Narasinya kayak begitu. No way. No way.
Sedikit kembali mungkin mengulas ittaqil maharim takun abadan nas. Hindarkanlah apa yang diharamkan, maka engkau akan dicatat sebagai orang yang paling menghamba. Ini dibutuhkan kesabaran. Ketika kita berbicara tentang poin ini, itu tentang kesabaran. Karena Ibnu Abbas mengatakan as-sabru fil Qur'ani ala thalathatin. Ini pernah saya sampaikan. Kesabaran dalam Al-Qur'an itu kalau dikonklusikan itu ada 3 macam, ada 3 tingkatan. Pertama, sabrun ala ada'il faraid. Kesabaran untuk melakukan semua apa yang Allah perintahkan, baik yang fardu maupun yang sunnah. Itu 300 derajat. Yang kedua, sabrun ala maharimillahi ta'ala 600 darajah. Sabar dalam menghadapi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu derajatnya 2 kali lipat daripada kesabaran melakukan apa yang diwajibkan. Berat. Jadi kualitas seseorang itu bisa dilihat dari seberapa sabar, seberapa tebal kesabaran yang dia miliki. Jadi kalau kita sudah mengatakan, waduh ini kayaknya kesabaran gua habis, ya udah, berarti Anda tuh nggak sabar. Yang namanya kesabaran tuh nggak boleh habis, Pak. Jangan macam-macam ya, jangan sampai kesabaran gua habis, berarti Anda udah boleh nggak sabar. Kalau udah ngomong seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa kesabaran seseorang pun bisa dilihat dari ketika dia menghadapi apa yang dilarang. Apalagi yang dilarang itu sesuatu yang sangat dekat dengan nafsu syahwat dia ke situ. Oke, contohnya gini Pak. Kita sebagai bos, sebagai atasan. Mana yang lebih mengkhawatirkan? Ini pernah saya sampaikan pertanyaan ini Pak. Mana yang lebih kita sukai? Karyawan yang pinter, kerjanya bagus, tapi doyan nyolong. Korupsi waktu, korupsi duit, korupsi macam-macam lah. Tapi ada karyawan yang kerjanya itu nggak bagus, biasa-biasa aja, tapi taat banget. Semua larangan yang kita tetapkan di kantor, dia nyentuh tuh nggak sama sekali. Mana yang lebih kita khawatirkan? Karyawan yang tidak perform atau karyawan yang sering melanggar aturan? Oke, itu aja. Mana yang lebih sering kita khawatirkan sebagai seorang atasan? Karyawan yang tidak perform atau karyawan yang kecenderungannya melanggar aturan, melanggar perintah kita? Pasti kita akan mengkhawatirkan karyawan yang kecenderungannya selalu makar. Selalu melawan apa yang kita perintahkan. Selalu melakukan apa yang kita larang. Apalagi memprovokasi, walaupun dia pintar. Nah begitu juga dengan dalam urusan ibadah. Maka dikatakan kalau kita ingin dianggap sebagai orang yang paling taat, tidak cukup hanya dengan melakukan perintah. Tapi juga yang paling penting adalah menghindari apa yang dilarang. Maka di mata Allah, seorang hamba yang cuma melakukan ibadah wajib doang, sholat wajib doang, puasa wajib doang, sunnah-sunnahnya dia tidak banyak lakukan, tapi dia benar-benar steril dari kesalahan-kesalahan. Itu lebih baik daripada seorang hamba yang wajibnya dilakukan dengan sempurna, sunnahnya banyak, tapi semua yang dilarang juga dia lakukan. Kezoliman kepada sesama juga dia lakukan. Gak ada apa-apanya orang yang kayak begitu. Gugur itu semua ibadahnya. Ini yang paling harus kita sama-sama evaluasi. Jadi menjadi orang baik, menjadi orang yang bertakwa, gak usah deketin apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin dicatat sebagai orang yang sugih, belajar berpuas diri. Makanya dikatakan man kanat qana'atuhu saminatan tobat lahu kullu maraqatin. Perumpamaannya, barang siapa yang menjadikan qanaah. Qanaah itu kekayaan yang sebenarnya kan qanaah. Khairul ghina al-qanaah. Sebaik-baik kekayaan adalah rasa puas. Barang siapa orang yang selalu menempatkan rasa puas itu di depan. Seperti bumbu masak, ini yang pernah saya ilustrasikan di sini, maka semua masakan itu akan jadi enak. Bang Solihun, kalau makan suka harus ada apa? Sambal. Saya kalau bawa rombongan ke luar negeri, Pak, rombongan ziarah ke luar negeri, saya yakin di dalam kopernya itu pasti pada bawa sambal.
sambal, kecap, sambal teri, abon. Karena itulah yang membuat semua masakan jadi enak. Jadi ceritanya lucu. Tahu sendiri kan, makanan Arab kan kelihatannya enak, tapi belum tentu di lidah kita itu cocok. Saya bilang, itu makanan enak, itu nasi Mesir kan enak, ayamnya gede-gede, tapi ternyata kok nggak enak. Terus gimana caranya? Pak Ibu tuh bawa sambal, cuma gitu. Setelah disambelin, habis Pak. Setelah dibawain sambal terasi yang kita bawa, itu makanan Arab dan ayam Arab, habis Pak. Jadi kalau misalnya qanaah itu selalu kita bawa dalam setiap keadaan, maka semua keadaan itu jadi enak. Gitu loh maksudnya. Jadi karena qanaah itu seperti bumbu masak yang kalau kita taruh di masakan apapun bisa masuk, diterima sama lidah kita. Idza ma kunta dzaqalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau hatimu dipenuhi dengan rasa puas, walaupun kamu nggak punya apa-apa, walaupun kemana-mana itu modalnya cuma korek doang, rokok minta. Ini bagi yang merokok, ini contoh bagi yang merokok. Kemana-mana modalnya korek, bukan karena dia nggak mau beli rokok, karena dia nggak punya duit. Tapi hatinya itu rasanya puas. Dikasih apapun oke. Jadi mulutnya ngisep apa aja oke. Mau jarum super kayak, mau udang garam kayak, mau bentul kayak, syukur-syukur dapat Samsung misalnya kan. Puas. Seharian kok dikasihnya Samsung terus. Besok-besok dapatnya bentul misalnya atau jarum. Tapi dia merasa puas terus. Anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu selalu merasa puas dalam setiap keadaan, maka kamu dengan pemilik dunia, dengan rajanya dunia, sama. Jadi kalau mau kepengen, Pak, kita ini seperti Prabowo yang jadi presiden, kita ini kepengen seperti menteri-menteri yang kemana-mana pakai mobil bagus, bawa rasa puas dalam hati kita kemana-mana. Anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu membawa rasa puas kemanapun, maka kamu dengan sehebat-hebatnya raja di atas muka bumi ini sama. Itulah yang namanya qanaah. Sekali lagi, menjadi seorang muslim cukup dengan mencintai sesama. Menjadi seorang mukmin cukup berbaik hati dengan tetangga. Karena apa? Ini yang paling penting. Ketika kita mati, sebelum dibawa ke kuburan, kan biasanya kiai ustadz selalu bertanya, apakah ini mayit khair? Khair. Ini mayit baik? Yang kira-kira mengatakan khair dan baik itu siapa? Yang paling dulu ketika kita mati, yang paling duluan datang, yang mengantarkan ke kuburan itu siapa? Kan tetangga. Yang akan mengatakan kita khair itu siapa? Tetangga. Maka baikin tetangga. Supaya ketika kita mati, yang akan mengucapkan khair, yang akan mengucapkan kita ini mayit bagus, ya tetangga, ya dia. Ironis Pak, ketika kita mau dibawa ke kuburan, si kiai nanya, apakah ini mayit khair? Tetangganya bilang, ada yang jawab, malah saling senggol, saling sikut. Apa? Gua kemarin minjem duit sama dia kagak dikasih. Utang dikit aja dikejar-kejar. Parkir mobil di depan rumah gua kagak mau digeser. Wah itu lu aja yang ngomong. Repot Pak kalau kayak gitu Pak. Ya, mohon maaf bercanda dikit nggak apa-apa ya. Baik, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi mari kita kalibrasikan kembali hidup kita supaya kita bisa memandang semua keadaan dengan happy. Itulah yang dimaksud dengan happy new year. Lah iya dong, kita ini kan harus menghadapi tahun baru dengan penuh kegembiraan. Bagaimana mungkin kita mau gembira kalau kita tidak mengkalibrasi hati dan pikiran kita. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga dari kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan